Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk mengisi absensi di kelas yang sudah Ibu kasih. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang usul fikih ya. Sekarang kita akan belajar tentang amar dan nahi. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memberikan penjelasan yang tepat tentang pengertian dasar hukum dan prinsip umum kaidah amar dan nahi berdasarkan dalil syar'i. Yang kedua yaitu menganalisis aturan kaidah amar dan nahi dengan menggunakan beberapa contoh sederhana untuk membedakan mana perintah dan mana larangan dalam hukum Islam. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi contoh penerapan amar dan nahi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang keempat yaitu menganalisis hasil hukum kasus masyarakat dengan menerapkan kaidah amar dan nahi secara sistematis, runtut, dan sesuai dengan ketentuan fikih. Apakah kalian pernah menegur teman kalian yang berbuat salah? Atau kalian pernah mengajak teman kalian untuk berbuat baik? Pastinya pernah kan ya? Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku amar dan nahi. Jadi, apa sih amar dan nahi itu? Jadi, amar sendiri secara bahasa al-amru yang merupakan masdar dari kata amara ya'muru amron yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah amar adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna, di mana tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Misalnya, seorang guru berkata kepada siswanya, "Tulislah tulisan ini." Itu merupakan kalimat kata kerja perintah yang dilakukan oleh guru yang posisi kedudukannya lebih tinggi kepada siswa yang kedudukannya lebih rendah. Seperti juga ungkapan-ungkapan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, seperti perintah melakukan sholat, melakukan puasa, dan zakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk amar. Yang pertama yaitu fi'il amar. Contohnya wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Yang kedua yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh la amar. Seperti firman Allah wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu. Yang ketiga, isim fi'il amar. Contoh lafadz alaikum anfusakum pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Yang keempat yaitu masdar pengganti fi'il. Contoh lafadz ihsanan pada firman Allah wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah. Yang kelima yaitu kalam khobar bermakna berita. Contoh firman Allah wal mutalaqqatu yatarabbasna. Yang keenam yaitu lafadz-lafadz yang bermakna perintah, seperti farodo, wajaba, qodo, kutiba, amron. Contoh pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah amar. Yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujubi. Allah memerintahkan sesuatu yang hukumnya wajib. Apabila tidak dilakukan maka berdosa. Contohnya Allah memerintahkan sholat, maka sholat hukumnya wajib. Yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikrara. Kalau Allah memerintahkan melakukan sesuatu, maka cukup dilakukan satu kali. Tidak harus berulang-ulang, kecuali memang ada sebab yang menuntut untuk mengulanginya. Contohnya haji. Haji cukup dilakukan satu kali seumur hidup saja. Yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaqtadil fawra.
Perintah itu tidak selalu harus buru-buru dilakukan saat itu juga. Bisa dilakukan ketika sudah siap, mampu untuk melakukannya, dan memungkinkan. Contohnya, haji tidak harus langsung saat itu juga, tapi menunggu mampu terlebih dahulu. Yang keempat yaitu al-amru bisyai'in amru biwasa'ilihi. Kalau sesuatu itu wajib dilakukan, perantara untuk melakukan kewajiban itu juga ikut wajib. Sholat itu wajib dilakukan. Sebelum melakukan sholat, maka perantaranya yaitu wudhu. Maka kalau kita tidak melakukan wudhu terlebih dahulu, sebelum sholat kita menjadi batal. Yang kelima yaitu al-amru ba'dan nahi yufsidul ibahah. Kalau suatu hal dulu dilarang, lalu kemudian diperintahkan, artinya hal itu dibolehkan. Contohnya, dulu Nabi melarang ziarah kubur, kemudian Nabi memerintahkan ziarah kubur. Hukumnya menjadi mubah atau dibolehkan. Selanjutnya yaitu nahi. Secara bahasa, nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna, di mana tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi, nahi adalah larangan yang datangnya dari Allah atau Rasul untuk mukallaf, seperti larangan berbuat zina, mencuri, minum minuman keras, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nahi. Yang pertama yaitu fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Contohnya lafadz pada Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua yaitu fi'il mudhari' yang didahului oleh la nafi. Contohnya lafadz la yamassuhu pada firman Allah Quran surah Al-Waqiah ayat 56 yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang ketiga yaitu lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya lafadz hurrimat pada firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah nahi. Yang pertama yaitu al-aslu fin nahyi litahrimi. Pada asalnya nahi itu menunjukkan kepada keharaman. Contohnya larangan untuk mendekati zina. Yang kedua yaitu al-aslu fin nahyi yaqtadil fasadi mutlaqan. Pada asalnya nahi itu mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Contohnya mabuk karena bisa merusak akal pikiran. Yang ketiga yaitu al-aslu fin nahi yaqtadi tikrara mutlaqan. Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Contohnya sholat dalam keadaan mabuk dan larangan untuk mencuri. Yang keempat yaitu an-nahi anisyai'i amron bididdihi. Jika Allah melarang kita melakukan suatu perbuatan, itu artinya Allah memerintahkan kita melakukan lawannya. Sesuatu yang dilarang sama dengan tidak boleh dilakukan, maka otomatis yang lawannya sama dengan harus dilakukan. Contohnya Allah melarang kita untuk zalim atau berbuat tidak adil, berarti Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Nah, kemarin kan Ibu sudah membagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi, silahkan kalian berdiskusi studi kasus yang sudah Ibu berikan. Nantinya, kalian setelah berdiskusi, kalian membuat video dari hasil diskusi kalian. Kemudian, silahkan nanti kirim ke Vkelas yang sudah Ibu sediakan. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu amar adalah perintah dari Allah atau Rasul yang hukum awalnya wajib untuk dikerjakan, walaupun dalam beberapa keadaan bisa cukup sekali dilakukan atau boleh ditunda sampai mampu. Sementara nahi adalah larangan dari Allah atau Rasul yang hukum awalnya haram untuk dilakukan karena mengandung bahaya dan harus terus dijauhi. Ibu akan memberikan tugas rumah yaitu silahkan kalian mencari satu kasus nyata yang ada di sekitar kalian dan analisis kasus tersebut dengan menggunakan salah satu kaidah amar dan nahi. Nanti silahkan dikumpulkan minggu depan ya.
Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Semoga ilmu yang kalian pelajari kali ini bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.